Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir ayatus syam, ayat-ayat puasa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke-185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Para pemirsa yang berbahagia, ada beberapa pembahasan dari firman Allah Subhanahu wa taala ini. Yang pertama adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Yamtahu ta'ala syahras syam min baina sairi syuhur bi an ikhtarahu min bainihinna li inzalil Qur'anil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, di antara bulan-bulan yang lain. Salah satu bentuk pujian Allah, pengkhususan Allah itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'anul Karim di dalamnya. Para pemirsa yang berbahagia, dalam sebuah hadis sejatinya juga disampaikan bahwa Al-Kutub As-Samawiyah, kitab-kitab samawi juga semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Yang membedakan adalah bahwa khusus Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menurunkannya di bulan Ramadan ini jumlatan wahidatan, satu kali turunan, ila baitil izzah minas sama'id dunya, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, dari langit dunia ini sekali waktu. Wa kana dzalika fi syahri ramadhana fi lailatul qadri minhu. Dan diturunkannya Al-Qur'an ini ke Baitul Izzah dalam satu kali waktu, ini terjadi di malam Lailatul Qadar, di malam yang penuh berkah, dan malam itu ada di dalam bulan Ramadan. Maka tidak ada ta'arud satu ayat dengan ayat yang lain, di mana satu dengan yang lain justru saling menguatkan bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan ini satu kali turunan. Dan ini yang menjadi angan dari para orang-orang kafir saat itu. Ternyata Al-Quranul Karim setelah dari Baitul Izzah ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, thumma nazala ba'dahu mufarraqan, kemudian Al-Quran turun setelah itu secara terpisah-pisah, bihasabil waqa'i ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tergantung dengan situasi dan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal orang-orang kafir saat itu betul-betul berharap juga bahwa Al-Quran ini diturunkan satu kali waktu dari Baitul Izzah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena orang kafir betul-betul tidak suka, benci dengan ayat-ayat yang turun satu demi satu, turun dalam kesempatan yang lain. Dan hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qala alladzina kafaru laula unzila alaihil qur'anu jumlatan wahidatan. Mereka berharap kalau Al-Qur'an itu diturunkan sekali waktu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah menurunkan Al-Quran satu kali waktu, jumlah wahidah, dari Lauhul Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Dari Sama'ud Dunya kemudian diturunkan oleh Allah secara berangsur-angsur, sesuai dengan situasi dan kondisi itu.
apa yang disampaikan Allah, linusabbita bihi fuadaka, supaya kami teguhkan dadamu dengan Al-Quran itu. Karena apa? Karena ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia, karena Allah memperjelas dalam ayat yang sedang kita bahas ini bahwa diturunkannya Al-Quran ini adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, menjadi petunjuk untuk semua manusia, wa bayyinat, dan menjadi penjelas, minal huda wal furqan, juga menjadi pembeda. Maka dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir ini, hadza madhun lil Qur'an alladzi anzalahu Allah hudan liqulubil ibad. Al-Qur'an betul-betul menjadi ini adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an, karena diturunkannya Al-Qur'an itu menjadi petunjuk bagi hati manusia, mimman amana bihi wa saddaqahu wattaba'ahu. Bagi orang yang betul-betul beriman, betul-betul membenarkan dan mengikuti Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi petunjuk baginya. Wa bayyinatin, dijelaskan bahwa bayyinat itu adalah dalail, ay dalailah, dalil-dalil, wa hujaj, dan hujah-hujah, bayyinatan wadihatan jaliyatan, dalil dan hujah yang sangat-sangat dan begitu jelas, liman fahimaha wa tadabbaraha, bagi orang yang mau untuk memahami Al-Quran dan mentadabburinya. Maka semakin sering, semakin banyak kita memahami, mengkaji dan mentadabburi Al-Quran, semakin banyak pula hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan, ma'asyiral muslimin, pemirsa yang berbahagia. Bayinat juga mengandung unsur bahwa al-huda atau petunjuk yang ada dalam Al-Quran ini al-munafi lidolal, akan kemudian menafikan kesesatan. Orang yang beriman, yang membaca, memahami Al-Quran, insya Allah akan dijauhkan dari al-dolal. Juga merupakan mufarriqan bainal haqqi wal batil wal halali wal haram. Al-Quran juga menjadi pembeda, penjelas antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Bayyinatin minal huda wal furqan. Kemudian poin yang kemudian akan kita ulas lagi adalah, ma'asyiral muslimin, faman syahida minkum syahra falyasum. Ini kembali berkaitan dengan fiqhus syam, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa di antara kalian yang melihat hilal bulan itu, yaitu bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk berpuasa. Hadza ijabu hadmin, ini adalah sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Alaman syahida istihlalal syahr, bagi setiap orang yang melihat, bagi setiap orang yang sudah mengetahui, maka kemudian wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Aikana muqiman fil balad hina tahawala syahra Ramadan, bagi orang yang mukim di suatu negeri ketika bulan Ramadan ini telah datang. Kembali setelah ini, ma'asyiral muslimin, Allah menerangkan tentang, menegaskan tentang bagaimana Islam betul-betul adalah agama yang mempermudah dan tidak mempersulit, di mana Allah menerangkan, wa man kana maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Untuk orang yang sakit atau dalam bepergian, dia bisa mengganti puasanya di hari-hari lain di luar Ramadan. Keterangannya sudah ada dalam pertemuan sebelumnya, ma'asyiral muslimin. Setelah itu Allah menyampaikan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Sesungguhnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah kemudahan dan bukan kesulitan. Sekali lagi bahwa agama ini, syariat ini tidak pernah memiliki tujuan untuk mempersulit penganut-penganutnya, untuk mempersulit umat-umatnya. Tetapi sejatinya dalam kacamata fikih kita akan selalu mendapatkan rukhsah. Dan ketika kita mengerjakan rukhsah Allah Subhanahu wa taala, maka bukan berarti kemudian ada pahala yang hilang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala juga cinta jika rukhsahnya diambil. Sebagaimana Rasulullah menyatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai jika rukhsahnya dijalankan,
sebagaimana azimahnya juga dijalankan. Azimah adalah mengerjakan bentuk perintah sebagaimana asal perintah itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kemudian apa yang bisa kita dapatkan dari ayat ini, walitukmilul iddata, ai innama amarakum bil qada'i litukmilu iddata syahrikum. Memang jika ada di antara kaum muslimin yang sakit atau bepergian, kemudian dia harus mengganti dia tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain dari bulan Ramadan, penggantian itu dalam rangka walitukmilul iddah, untuk menyempurnakan hitungan dari bulan Ramadan, karena kewajiban puasa Ramadan ini 1 bulan penuh. Ma'asyiral muslimin, kemudian walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan supaya kalian bertakbir menyebut asma Allah atas apa yang sudah diberikan kepada kita semua, kepada kalian dari petunjuk. Ma'asyiral muslimin, ada hikmah yang terkandung di balik firman Allah walitukabbirullaha ala ma hadakum, karena sejatinya orang yang bisa menjalankan puasa adalah mereka yang mendapatkan petunjuk. Dan bentuk takbir ini selalu disampaikan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW di saat-saat tatkala kita semua mengerjakan sebuah ibadah. Maka ayatnya pun sangat banyak mengulas tentang ini. Di antaranya adalah terkait dengan manasikul hajj. Allah menyatakan, fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra. Jika kemudian sudah selesai mengerjakan manasik haji, maka ada perintah fadhkurullah, ingatlah kalian, berzikirlah kalian kepada Allah. Ini dalam haji. Kemudian dalam sholat Jumat kita juga mendapatkan hal yang sama. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau sholat sudah didirikan, sholat Jumat sudah ditunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi ini. Carilah dari fadlullah, keutamaan yang disediakan Allah. Wadhkurullah, dan ingatlah Allah. Kemudian juga Rasulullah SAW banyak sekali ya, kita mendapatkan dari sunnah-sunnah istihbab, anjuran-anjuran dari tasbih, tahmid, dan takbir setelah mengerjakan sholat yang fardu itu. Sahabat Ibnu Abbas menyatakan, ma kunna na'rifu inqidha'a sholati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bit takbir. Kami tidak pernah mengetahui, mendapatkan inqidha'a sholati Rasulillah, selesainya sholat Rasulullah SAW, kecuali kemudian beliau memperbanyak bertakbir, mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada akhadha katsirun minal ulama masyru'iyat at-takbir fi Idul Fitr. Dari situlah kemudian ada pensyariatan. Kenapa kemudian kita disyariatkan memperbanyak bertakbir di malam dan di hari Idul Fitri? Karena ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan supaya kita menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang berbahagia, kiranya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya pribadi, umumnya untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.